Selamat pagi anak-anak kelas 9. Nah, bertemu lagi di pelajaran MEM, yaitu pelajaran IPS. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, nah Indonesia mempunyai banyak keunggulan dalam bidang ekonomi. Keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia ini dapat menjadi potensi dan peluang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, apa saja yang dimiliki Indonesia keunggulan dalam bidang ekonomi? Nah, kita akan masuk ke pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama ada PT Freeport Indonesia, ya. Nah, PT Freeport Indonesia ini memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Nah, PT Freeport ini beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Ya, baik. Terus kita masuk ke perusahaan tambang minyak negara atau disingkat sebagai PTMN. Ya, nah. PTMN ini termasuk yaitu kilang minyak, ya. Nah, kilang minyak ini maksudnya pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Nah, bagaimana proses dalam kegiatan kilang minyak? Baik. Minyak mentah yang baru dipompakan keluar dari tanah dan belum diproses umumnya tidak begitu bermanfaat. Nah, supaya bermanfaat secara optimal, ya, minyak mentah tersebut harus diproses terlebih dahulu di dalam kilang minyak. Nah, setelah itu minyak mentah maksudnya di sini yaitu campuran yang amat kompleks dan tersusun dari berbagai senyawa hidrokarbon, ya. Nah, di dalam kilang minyak tersebut, minyak mentah akan mengalami sejumlah proses yang akan memurnikan dan mengubah struktur dan komposisinya sehingga diperoleh produk yang bermanfaat. Nah, itulah proses di dalam kegiatan kilang minyak tersebut, ya. Baik. Nah, ada beberapa contoh kilang minyak di Indonesia, ya, yaitu ada kilang minyak Brandan, ya. Nah, kilang minyak Brandan ini memiliki Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan 1 Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, ya. Terus yang kedua ada juga kilang Dumai atau Seipakning di Riau, ya. Nah, kilang minyak ini, ya, kilang minyak Pertamina ini memiliki kapasitas produksi mencapai 133.000 barel per hari, ya. Terus kilang ini terintegrasi dengan kilang petrokimia dan memproduksi produk-produk petrokimia yaitu purifit terapitali asid, ya, atau disingkat dengan PTA. Terus ada juga kilang Cilacap. Nah, kilang ini bernilai strategis karena memasok 34% kebutuhan BBM nasional atau 60% kebutuhan BBM di Pulau Jawa. Nah, selain itu, kilang ini juga merupakan satu-satunya kilang di tanah air yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air, ya. Baik, selanjutnya ada juga kilang Balikpapan, ya. Kilang yang berada di Kalimantan Timur ini memiliki kapasitas produksi sebanyak 260.000 barel per hari, ya. Terus kilang minyak ini juga terletak di tepi Teluk Balikpapan yang meliputi area seluas 2,5 km persegi. Baik, nah selanjutnya ada juga kilang Kasim, ya. Nah, kilang Kasim ini dibangun di atas areal seluas kurang lebih 80 hektar. Terus kilang Kasim ini mempunyai kapasitas 10.000 barel per hari yang dirancang untuk mengolah
minyak mentah ya. Baik, selanjutnya ada juga kilang Balongan ya. Nah, kilang ini merupakan kilang paling terakhir dibangun pertama dari 7 kilang yang dimiliki Pertamina ya. Terus ada juga kilang Cepu. Kilang Cepu ini merupakan salah satu perusahaan yang dapat membantu pemerintah dalam hal BBM yang banyak sekali manfaatnya bagi angkatan perang ya. Terus kilang minyak Cepu ini ditopang 6 lapangan minyak, yaitu Kawenangan, Ngulondo, Lendok, Semanggi, Tapen, dan juga Tambakerjo. Baik, yang terakhir yaitu adanya batik Indonesia ya. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Nah, batik ini adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia ya. Baik, nah inilah yang disebut sebagai keunggulan ya, keunggulan di dalam bidang ekonomi ya, pusat-pusat keunggulan ekonomi yang terdapat di Indonesia. Nah, itulah yang disebut sebagai pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat ya. Jadi kita tadi sudah membahas mengenai apa saja pusat-pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia ya, yang bisa memajukan masyarakat. Baik, demikianlah materi pembelajaran kita untuk kali ini ya. Baik, untuk tugasnya boleh kamu lihat di YouTube ini ya. Silakan anak didik kami mengerjakan ya. Mem harap kalian tetap semangat, jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan. Akhir kata dari Mem mengucapkan terima kasih.